Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai kasus Taman Nasional Tesonilo yang berada di Kabupaten Palawan, tepatnya di Provinsi Riau. Kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran lingkungan hidup. Saksikan di video berikutnya. Perlu diketahui bahwa Taman Nasional Tesonilo memang sebelum ditetapkan atau ditunjuk menjadi Taman Nasional merupakan hutan produksi pada awalnya. Melihat keberadaan gajah pada saat itu di landscape Tesonilo, makanya pemerintah menunjuk kawasan hutan yang dulu hutan produksi menjadi hutan konservasi dengan nama Taman Nasional Tesonilo pada tahun 2004. Dengan fungsi utamanya adalah untuk konservasi gajah Sumatera dan harimau. Karena merupakan kunci dari struktur ekosistem yang ada di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Interaksi negatif gajah dan manusia menjadi salah satu concern terbesar kita. Pada masa dahulu, kawasan Tesonilo itu lebih banyak kawasan hutannya. Tapi karena pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, kemudian terbukanya akses, maka daerah Tesonilo menjadi daerah yang mempunyai banyak aktivitas manusia. Di mana di daerah itu juga merupakan wilayah ataupun habitat ataupun home range-nya gajah. Nah, sehingga terjadilah pertemuan aktivitas manusia dengan aktivitas gajah yang merugikan. Taman Nasional Tesonilo seharusnya tidak boleh ditanami atau alih fungsi apapun. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH kini berebut kembali 81.000 hektar kawasan hutan di Taman Nasional Tesonilo yang telah dialih fungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit ilegal hingga permukiman. Dari total 81.000 hektar lahan, hanya sekitar 12.000 hektar hutan asli yang tersisa. Sementara 69.000 hektar telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal hingga permukiman. Bayangkan, sebuah hutan seluas 81.793 hektar lebih besar dari kota Jakarta yang menjadi rumah terakhir gajah dan harimau Sumatera, kini 85%-nya telah hilang, berubah menjadi hamparan kebun sawit ilegal. Inilah Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Palawan, Provinsi Riau. Sebagai fakta pembuka, dari total luas TNTN sebesar 81.793 hektar, kini hanya tersisa sekitar 12.561 hektar hutan yang masih utuh berdasarkan data Jaksa Agung pada Juni 2025. Sisanya sekitar 70.000 hektar telah berubah menjadi kebun sawit ilegal. Taman Nasional Tesonilo ditetapkan sebagai kawasan taman nasional melalui SK Menhut nomor 255/Menhut Strip 11 Strip 2004 dengan luas 38.576 hektar pada tahap pertama. Secara administratif, kawasan ini berada di Kabupaten Palawan dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kasus ini melibatkan banyak pihak. Di tingkat masyarakat terdapat sekitar 8.000 hingga 20.000 jiwa dari 6 desa yang berada dalam kawasan, yaitu Pangkalan Gondai, Segati, Bagan Limau, Air Hitam, Lubuk Kembang Bunga, dan Kesuma. Di tingkat pelaku ekonomi, terdapat para cupong atau mafia lahan yang merupakan pengusaha milik ratusan hektar sawit ilegal. Di tingkat aparat, ditemukan oknum BPN yang menerbitkan 1.805 sertifikat hak milik palsu di dalam kawasan. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang relevan dengan kasus ini. Pertama, SK Menhut nomor 255/Menhut Strip 2 tahun 2004 yang menjadi dasar penetapan kawasan TNTN sebagai taman nasional, sekaligus menjadi landasan hukum yang melarang seluruh aktivitas perkebunan di dalam kawasan. Kedua, Perpres nomor 5 tahun 2025 yang membentuk Satgas PKH dan menugaskan Kejaksaan Agung, TNI, serta Polri untuk melaksanakan penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan relokasi warga yang berada secara ilegal di kawasan hutan negara. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, khususnya pasal 110B yang dinilai oleh Walhi Riau merusak program revitalisasi ekosistem Tesonilo atau RETN karena membuka celah legalisasi aktivitas ilegal di kawasan hutan. Pasal ini dipandang bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Keempat, pada kebijakan daerah Gubernur Riau dan Bupati Palawan berperan sebagai fasilitator dialog antara masyarakat dan pemerintah
pusat. Namun, keduanya tidak memiliki kewenangan langsung atas kawasan hutan negara. Dari sisi perizinan, seluruh perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan TNTN berstatus ilegal mutlak. Kawasan konservasi secara hukum memang tidak dapat diberikan izin usaha perkebunan atau IUP, hak guna usaha atau HGU, maupun izin lingkungan atau AMDAL dalam bentuk apapun. Satgas PKH menemukan 1.805 sertifikat hak milik yang telah diterbitkan di dalam kawasan TNTN. Seluruh SHM tersebut kini sedang diverifikasi bersama BPN. Jaksa Agung juga menyebut banyak ditemukan SKT, KTP, dan sertifikat palsu yang diduga melibatkan oknum aparat. Modus operandi para pelaku terbagi ke dalam 4 pola utama. Yang pertama, jual beli lahan dengan surat hibah adat yang tidak memiliki dasar hukum. Kedua, penerbit SHM ilegal oleh oknum BPN, sebagaimana terjadi dalam kasus tersangka ZY pada 2017. Ketiga, klaim hak ulayat fiktif di mana seorang bernama Jasman mengklaim 113.000 hektar dan menjualnya kepada lebih dari 100 orang. Keempat, pendaftaran domisili pendatang untuk mendapatkan akses lahan di dalam kawasan. Kesimpulan dari analisis perizinan ini adalah tidak ada satupun izin yang sah dalam kasus ini. Proses perizinan sama sekali tidak dijalankan. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengabaian total terhadap sistem hukum perizinan yang berlaku. Kasus perambahan di TNTN melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut uraian dari masing-masing regulasi yang dilanggar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 19 dan Pasal 33 Undang-Undang ini secara tegas melarang siapapun untuk mengubah fungsi kawasan konservasi. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 200 juta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah sebagaimana melalui Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 50, Undang-Undang ini melarang kegiatan menebang dan menggarap kawasan hutan negara. Sanksinya adalah pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 5 miliar. Perlu dicatat bahwa revisi penyeluruh undang-undang ini sedang dalam proses penyusunan Kementerian Kehutanan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 42 mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki izin usaha perkebunan. Sebelum membuka lahan perkebunan, pelanggaran atas ketentuan ini dapat berujung pada pidana penjara hingga 4 tahun dan denda 4 miliar. Keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 98 dan 99 mengatur larangan atas perusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan hidup. Sanksinya adalah pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar. Kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang hingga kini masih berlaku dalam bentuk aslinya dan belum mengalami perubahan resmi. Pasal 6 mengatur bahwa hak ulayat tidak boleh dipertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, klaim hak ulayat fiktif yang digunakan para pelaku tidak sah secara hukum. Selanjutnya, dampak kasus ini terasa di berbagai dimensi kehidupan. Dari sisi lingkungan, 85% tutupan hutan TNTN telah hilang. Populasi gajah Sumatera kini hanya tersisa sekitar 150 ekor di TNTN dan terancam punah secara lokal. Akibatnya, konflik antara manusia dan satwa meningkat drastis, ditandai dengan gajah yang masuk ke kebun warga dan harimau yang menerobos permukiman. Dari sisi sosial, sekitar 8.000 warga dari 6 desa terancam kehilangan tempat tinggal dan sumber nafkah. Pada 18 Juni 2025, ribuan warga turun ke jalan untuk berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau. Satgas PKH juga mengambil sejumlah langkah tegas, antara lain memutuskan aliran listrik di kawasan, melarang pabrik untuk membeli
sawit yang berasal dari TNTN, serta menghentikan penerimaan murid baru di sekolah negeri yang berada di kawasan. Dari sisi hukum, Polda Riau yang telah menangkap tokoh adat Dasman yang dikenal dengan gelar Batin Muncak Rantau. Dua pengusaha lain bernama Niko Jan Andrio dan Dedi Purnomo yang menguasai 401 hektar lahan di Desa Segati akhirnya menyerahkan lahan mereka kepada Satgas. Sementara itu, kasus penerbitan SHM ilegal oleh oknum BPN masih dalam proses penyelidikan. Dari sisi ekonomi, ribuan warga kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba tanpa skema transisi yang memadai. Pemusnahan puluhan ribu pohon sawit produktif, termasuk yang telah berusia 15 tahun, menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi warga kecil yang sejatinya menjadi korban dari sistem yang gagal. Penyelesaian dan rekomendasi. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penanganan. Satgas PKH mengarahkan 380 personel yang ditetapkan di 13 titik penjagaan, kawasan disegel, dan para penggarap diberi tempat waktu 3 bulan dari Juni hingga Agustus 2025 untuk meninggalkan kawasan. Proses relokasi mulai dijalankan pada Desember 2025 untuk 228 kepala keluarga dari Desa Limau Manis. Target pemulihan kawasan diumumkan secara resmi pada 17 Agustus 2025 dan audit serta verifikasi terhadap 1.805 SHM tengah dilakukan bersama BPN. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Terdapat 5 rekomendasi kebijakan yang perlu diperhatikan. Rekomendasi pertama adalah diferensiasi penegakan hukum. Penegakan harus memisahkan antara para cukong berskala besar dengan warga kecil. Tindakan hukum harus diprioritaskan kepada pelaku bisnis besar, bukan kepada masyarakat miskin yang sejatinya menjadi korban dari sistem yang gagal. Rekomendasi yang kedua adalah pengakuan hak masyarakat adat. Sebanyak 19 kelompok hak wilayah telah mengelola kawasan sejak sebelum TNTN ditetapkan. Mereka harus dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan kawasan, bukan sekedar relokasi begitu saja. Rekomendasi ketiga adalah audit penyeluruh dokumen pertanahan. Verifikasi terhadap 1.805 SHM ilegal harus dituntaskan dan seluruh oknum aparat yang terlibat dalam penerbitan dokumen palsu harus ditindak tegas. Rekomendasi keempat adalah skema relokasi yang berkeadilan. Pemerintah wajib menyiapkan lahan pengganti dan yang layak, mata pencaharian alternatif, serta jaminan pendidikan bagi anak-anak sebelum relokasi paksa dilakukan. Rekomendasi kelima adalah revisi regulasi yang saling bertentangan. Pasal 110B UU Cipta Kerja yang dinilai melemahkan pemulihan TNTN perlu dikaji ulang. Peraturan di bawah undang-undang tidak boleh melampaui kewenangan undang-undang itu sendiri. Visual yang disarankan adalah foto penanaman pohon kembali oleh Satgas PKH di TNTN, serta infografis 5 rekomendasi dalam format visual yang menarik. Sumber Walhi Riau Juni 2025, Kemenhub RI 2025, Batahita ID Juni 2025, dan riaupagi.com April 2026. Sebagai narasi penutup, kasus Maman Nasional Tesonilo adalah cermin dari kegagalan tata kelola lahan yang berlangsung puluhan tahun, lemahnya penegakan hukum, dugaan keterlibatan oknum aparat, dan absennya kebijakan agraria yang adil telah mengubah kawasan konservasi menjadi ladang konflik. Pemulihan TNTN hanya mungkin terwujud jika negara hadir secara adil, tegas terhadap pelaku besar, humanis terhadap warga kecil, dan konsisten menjaga kelestarian ekosistem untuk generasi mendatang. Dari seluruh uraian tersebut, dapat ditarik 3 kesimpulan utama. Pertama, TNTN mengalami kerusakan ekologi yang masih akibat perambahan sawit ilegal seluas sekitar 70.000 hektar tanpa izin apapun. Kedua, pelanggaran ini melibatkan banyak pihak, mulai dari cukong, oknum aparat, hingga masyarakat pendatang yang terjebak dalam sistem yang gagal. Ketiga, diperlukan pendekatan yang komprehensif, yakni tegas secara hukum, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologi. Sekian pembahasan kami mengenai kasus Taman Nasional Tesonilo. Semoga pembahasan yang memberikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.